Sapakem yakumaay ambiay. Anrangoa im kapelian anio. Mangila ase opo se mateir ambiay. Saworokna sitoyaan makangaran tendewene. Mai kutoa wo sungkul mareng. Mai mo keso. Paanto-anto si inang wo si amang ambalenu. Cu, cu, cu. Malam bae semua matuari. Malam bae Tuang Walanda. Kami baru saja dari rumah Walian Tulus. Dan suami Tona Asigar mengatakan bahwa Walian Tulus ada di sini. Jadi kami menyusul ke sini. Ya, saya Walian Tulus. Tuhan besertamu. Tuhan beserta kalian semua. Ya. Saya Pendeta Johann Gottlieb Schwarz dari Jerman. Dan ini istri saya. Nyonya Johanna Maria van Malkolte. Pakatuan wo pakalawiren. Kami juga sudah berkenalan dengan Tona Asigar, suami Walian. Meminta izin untuk bekerja di sini. Tapi juga sebagai sesama wanita, saya harus meminta izin pada Walian. Sebab kami tahu di wilayah Tontembuan ini wanita yang menjadi Walian. Dan Walian adalah kedudukan tinggi adat Minahasa yang mengatur kehidupan rohani. Betul. Saya baru saja meminta kepada opo-opo yang menjaga kapelian dan pohon rangoa untuk membebaskan roh anak perempuan keluarga Sairang yang sakit. Karena rohnya tersangkut di pohon rangoa yang dijaga para opo-opo. Nah, itu burung manguni sudah menjawab. Burung manguni adalah perantara opo-opo kami. Tunggu sebentar, Walian. Boleh saya bertanya? Walian bilang bahwa roh anak itu tersangkut di pohon rangoa. Burung manguni yang menjawab. Ya, ini anak perempuan saya Tendewene. Sakit sebab rohnya tersangkut di pohon rangoa di kapeliam yang dijaga opo-opo itu. Suamiku, Johann Gottlieb Schwarz, ayolah, ini waktumu paling menantang untuk menginjil kepada orang-orang kafir Minahasa itu. Ya, istriku, Johanna Maria van Malkoute. Ya Yesus, tolonglah aku. Hanya Engkau dokter yang paling berkuasa atas hidup. Boleh saya lihat anakmu itu? Ini, lihatlah Tuang. Saya yang melahirkannya. Saya Waimbene ibunya. Semua leleme atau obat-obat tradisional warisan nenek moyang kami Toar Limumuut sudah saya berikan. Tapi belum sembuh juga. Pasti opo-opo yang menjaga rangoa di kapelian itu masih marah. Dan opo-opo itu akan makin marah kalau kita berani mengingkarinya. Apalagi melecehkan. Kalau itu opo-opo marah,
Bisa-bisa orang semua mati berdiri di sini. Betul. Coba saya periksa. Astaga, ini malaria. Apa itu? Tidak ada hubungannya dengan roh-roh yang menjaga Rangoa atau Kapelian. Saya akan obati anak ini dengan obat malaria. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong dan menyembuhkan sakit anak ini. Ya Yesus, tunjukkan mukjizat-Mu bagi bangsa kafir ini, supaya dengan satu jiwa yang selamat, maka nama-Mu dimuliakan, mengganti kepercayaan tahyul dengan beriman padamu sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Ya Tuhan, tolonglah suamiku, Bapa. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Onze Vader, die in de hemelen zit, uw naam worde geheiligd. Nyonya Walanda, apapun yang dilakukan oleh suami Nyonya kelihatannya menarik sebagai tontonan, tapi bukan sebagai kendali untuk mengubah keyakinan kami pada opo-opo. Ya, betul. Itu memang bukan tontonan, Walian. Itu percakapan antara hati insani dengan ilahi. Percakapan itu disebut doa. Apapun namanya, tapi yang jelas, saya menonton dengan tegang. Tegang? Kenapa tegang? Saya tidak percaya pada ikhtiar suami Nyonya bisa menyembuhkan anak yang sakit itu. Sebab roh anak itu memang dikuasai oleh opo-opo yang menjaga Kapelian itu. Itu memang torang pe kepercayaan dari dulu-dulu. Jadi, artinya jangan main dengan opo-opo. Tapi saya tegang. Sebab kalau suami Nyonya berhasil, demi opo-opo kami, mulai dari opo paling tua Lumi Muut, sampai opo keperkasaan Nileleyan, dan opo kecantikan Sangkyo, saya siap mengganti keyakinan saya pada opo kalian. Tidak boleh begitu, Walian. Itu sesek sekali, Walian. Ya betul, itu baking soe pada orang semua. Bag dia ngoni. Jangan baking trosol pada orang pe opo. Opo kami Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Kami menyebut namanya dalam kesatuan yang tunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, ini obat malaria. Saya biasa membawa ini kemana-mana. Coba kita minumkan pada anak yang sakit ini. Ayo nak, kau pasti sembuh anakku. Demi nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Want u is het koninkrijk en de kracht in de eeuwigheid. Amen. Nah, percayalah pada Tuhan Yesus. Besok pagi anak ini akan sembuh. Sekarang pulanglah. Roh Kudus beserta kita semua. Roh Kudus, lambangnya merpati, merpati, lambangnya perdamaian. Dengan dua lambang itu
selamat dunia. Kalau kawan dua mau percaya pada Tuhan, kawan dua beroleh hidup kekal. Tuhanku, Tuhan kita semua, bangsa-bangsa di dunia, yang putih macam aku, kuning macam kawanua, itu sama di bawah hadiratnya. Tekadku datang ke Langowan, membawa berita pengharapan tentang jalan kebenaran dan hidup yang abadi, atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tendewene masih sakit. Bermain Jo di situ. Teman-teman, mari torang bermain Jo. Mari Jo, bermain. Tumbuh-tumbuh belanga minyak rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga minyak rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga minyak rom cakalele buka satu di bawah. Hai anak-anak, jangan beribut. Tendewene ada tidur. Inilah itu satu. Sobat Toto rupa sambiki masih macicok. Pergi Jo bermain sana. Ngitan tadang. Malam sudah berlalu. Sekarang fajar menyingsing. Burung-burung dari Gunung Soputan terbang di atas Danau Tondano menuju ke entah Gunung Mahawu atau Gunung Tawiran. Di saat begini, aku bimbang. Aduh, opo wana rege-regesan. Apakah benar anakku Tendewene bakal sungguh-sungguh sembuh pada pagi hari ini? Aku sudah menunggu malam berganti pagi dengan perasaan hati tidak menentu, memikirkan anakku Tendewene yang sakit. Orkeyaku copuseyaku eka suruan. Sembuhkanlah anakku itu. Kata pendeta Jerman itu, anakku akan sembuh pagi ini. Selamat pagi, Mamai Toyaan. Kelensa, bagaimana keadaanmu dan Tendewene anakmu? Belum tahu, Walian. Aku bukan saja hanya ragu pada diri anakku, tapi juga ragu pada diriku sendiri. Itu DP tamang-tamang sobat tunggu di situ dari tadi. Jadi belum ada perubahan apa-apa atas anakmu pagi hari ini? Pagi ini begini bening, Mamai Toyaan. Panasnya memang sudah berkurang. Maka aku berharap mudah-mudahan betul ada mangayaka. Hal yang mengherankan terjadi atas anakku. Kalau sungguh-sungguh hal itu terjadi, seperti kataku kepada istri pendeta Jerman itu, aku siap mengganti keyakinanku pada Tuhan yang disebutkannya itu.
Apa orang Jerman itu bisa dipercaya? Oh, Kotopuken. Tidak mungkin dia datang jauh-jauh dari Jerman kalau dia cuma mau memperdaya kita. Memangnya negeri Jerman itu di mana? Oh tuang, siapa le mau pergi make ceru? Pokoknya jauh. Kira-kira cuma baku Birman dengan Belanda. Nah, Belanda biasa memperdaya kita. Belanda yang jahat memang jahat, tapi Belanda yang baik juga baik. Sama joden torang sendiri. Kalau torang menganggap torang tuh paling baik, berarti torang nyanda pakai torang pe ontak for balia kenyataan bahwa ada orang pandai, mar ada le orang biongo, bolbak, bogo-bogo, kelewawi. For kita sekarang nyak farduli. Kita cuma farduli pak itu pendeta Jerman. Kalau betul kita pe anak Tendewene pagi ini betul-betul sembuh. Mar, so pagi begini belum ada tanda-tanda Tendewene sembuh dari DP sakit. Mama. Oh Inang, kita soalnya anda sakit. Astaga, kamu sungguh-sungguh sudah sembuh. Ya Mama, aku tidak sakit lagi. Tendewene, ngana sobae? Iya, kita sobae. Mari jodang torang bermain tumbuh-tumbuh belanga. Iyo, marjang baku tumbuh rupa orang-orang besar ne. Tureen. Berarti pendeta Jerman itu tidak bohong. Dia bilang, pagi ini kamu sembuh. Oh anakku, betapa senangnya aku. Ya, aku pun senang di pagi yang bening ini. Langit bening, hatiku pun bening. Tanah
huruf. Aku tahu ini sulit karena mereka percaya opo-opo. Tapi Tuhan kan menolong. Tuhan itu gembalaku. Minahasa tanahnya toar lumimut. Injil Kristus harus berkembang bersemi. Tuhan pasti kan menolong. Aku berdoa Bapa, Putra, Roh Kudus. Injil disampaikan dengan bahasa mudah, menyesuaikan dengan budaya lokal. Itu memang tantanganku, mengubah opo-opo ke jalan Tuhan. Pasti Tuhan kan menolong. Tuhan itu gembalaku. Minahasa tanahnya toar lumimut. Injil Kristus harus berkembang bersemi. Tuhan pasti kan berkati. Aku berdoa Bapa, Putra, Roh Kudus. Suamiku, Johann Gottlieb Schwarz. Aku melihat kau diliputi rasa ragu. Ada apa, Scott? Tidak mungkin aku ragu. That is onmogelijk. Aku sudah putuskan lewat nuraniku bahwa aku harus membawa terang di tanah Minahasa ini. Dan semoga dengan bimbingan Roh Kudus, terang itu akan bersinar di sini dan meluas kemana-mana. Aku hanya bisa mendukungmu. Tapi aku sendiri ragu. Kenapa? Waktu kau belajar bahasa Melayu pada Joseph Kam di Ambon, aku sempat membaca laporan Nederland Zendeling Genootschap bahwa menginjil di tanah Minahasa ini tidak gampang. Ya, justru itu tantanganku. Aku tahu itu semua. Malahan, ketika Riedel dan aku mendaftar di lembaga pekabaran Injil di Berlin, aku sudah diceritakan tentang persoalan-persoalan rumit itu. Dan itu juga yang tidak putus-putusnya. Kami bertiga bersama Riedel dan Edward Dausdekker diskusikan di atas kapal dari Rotterdam ke Batavia. Terakhir, Dausdekker mengeluh lagi ketika ia sudah menjadi sekretaris residen di Manado. Oh ya? Istrinya bilang Edward Dausdekker sedang membuat catatan-catatan untuk sebuah novel yang mengkritik pemerintah Belanda. Aku lihat, memang banyak sekali yang harus dikritik di negeri koloni Belanda ini. Bukan cuma pada kendali pemerintahan secara umum, tapi juga secara khusus. Model pekabaran Injil yang dilakukan oleh pendeta-pendeta sending, baik Belanda maupun Jerman. Jelas, model pekabaran Injil yang dilakukan oleh bangsa Barat di sini merupakan kekeliruan yang fatal. Kekeliruan yang fatal katamu? Oh, what a skandal. Ya, pendeta-pendeta Barat itu terbingungkan oleh beban antara hendak menginjil secara murni, seperti arahan Martin Luther tentang sola fide, sola gratia, sola scriptura, tetapi juga dengan semangat Aufklärung yang tajam, sehingga melahirkan praktik
yang menurutku keliru, yaitu kristenisasi di bawah westernisasi. Itu namanya berkhianat pada inti pewartaan Injil sendiri. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Yang paling utama, Injil harus disampaikan kepada anak negeri dengan bahasa mereka. Dan itu berarti budaya mereka. Ini laras dengan inti pewartaan Injil sendiri. Matius 28 ayat 19, menjadikan semua bangsa dengan bahasa mereka dan budaya mereka sebagai muridnya, dan membaptiskan mereka dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Bahasa Minahasa ini cukup rumit. Tapi kita harus belajar bahasa Minahasa. Kemarin, aku bercakap-cakap dengan Walian Tulus. Darinya aku tahu bahwa bahasa Minahasa dari Puak Tontembuan ini termasuk hebat. Bayangkan, mereka yang bagi bangsa Barat adalah primitif alifuru, tapi tata bahasa mereka unik. Sebab mereka memiliki perubahan bentuk kata kerja sesuai waktu. Seperti yang dikenal dalam bahasa Inggris, present tense, past tense, past participle tense, future tense, inform, dan seterusnya. Benar begitu? Ya, ini. Aku catat keterangan dari Walian Tulus. Nah, ini nih, Skat, nih. Mange, maange, mangem, mingnange, makaange, mangepe, dan seterusnya. Luar biasa. Aku harus belajar bahasa Tontembuan ini. Belajar dari Walian Tulus. Dia sangat terbuka. Aku suka sikapnya. Natürlich. Aku lihat suaminya Tona Asigar juga terbuka. Aku berdoa pada Tuhan. Moga-moga mereka menjadi pendahulu orang di Langowan sini yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Kalau pemuka masyarakat sudah menjadi Kristen, otomatis masyarakat akan mengikuti pemimpinnya. Sama juga pemimpin yang jelek, yang korup, mempengaruhi bawahannya. Skat, mari kita ke rumah mereka. Mumpung hari masih pagi. Ayo. Ya, Mazmur 92 ayat 3. Memberitakan kasih setia Allah di waktu pagi. Mari kita berjalan.
Asigar dan Walian Tulus. Selamat pagi. Ada apa mengundang kami pagi-pagi? Ada persoalan menarik yang kita pemaitua walian mau kasih tahu pangoni semua. Torang semua so siap badengar. Baiklah, Matua Riwaya. Ini persoalan yang barangkali mengejutkan kepada kamu semua, Matua Riwaya. Ada apa itu? Barangkali semua matuari belum tahu bahwa di Langoan sini ada pendeta dari Jerman, namanya Schwarz, yang bekerja menyiarkan Injil. Lantas kenapa? Begini, sebagai walian, orang yang kamu percaya memiliki pakelekan tentang hidup mati, owak dan mukut, jasmani dan rohani, saya merasa tertarik untuk percaya pada pengetahuan yang disampaikan oleh pendeta Schwarz. Memangnya apa pengetahuan itu? Rencananya dia akan datang ke sini pagi ini untuk mengatakan itu secara langsung. Tapi sebagai gambaran, pengetahuannya itu sudah menyembuhkan anak saudara kita, Tendewene. Yang tadinya saya percaya bahwa rohnya tersangkut di pohon rangoa di Kapelian. Ternyata bisa disembuhkan oleh pendeta Schwarz melalui obat dengan menyebut nama Yesus Kristus. Itu betul. Lihat. Aku bakal lebih sehat daripada sebelum aku sakit. Lihat. Lihatlah aku. Aku begini sehat. Aku merasa tangan Yesus menyembuhkan aku. Nah, itulah Matua Riwaya. Seorang anak telah memberi kesaksian. Kita harus mendengar pengakuan anak. Sebab anak biasa berbicara jujur. Sebagai ibunya yang melahirkannya, saya sendiri merasa heran. Begitu juga saya sebagai ayahnya. Nah, begitulah Matua Riwaya. Saya tertarik untuk percaya pada pengetahuan tentang Tuhan yang disampaikan pendeta dari Jerman itu. Saya ingin Matua Riwaya pun berpikir sama dengan saya. Kong bagaimana dengan Tona Asigar? Bagaimana Tona Asigar? Karena kita pemaitua so bilang begitu, maka kita sebagai Tonaas, kepala walak di wilayah Langoan ini, kita harus berpihak pak kita pemaitua. Iyo toh? Yo. Sebab torang pe adat Minahasa memang harus menghormati wanita. Iyo toh? Yo. Supaya torang nyanda kualat. Supaya torang nyanda katula. Karena torang pe nenek moyang, Lumi Muut adalah wanita. Caren. Dan yang membantu persalinannya atas putranya Toar, yaitu Karema, adalah juga wanita. Caren. Kalau begitu, deng kita jo iko. Torang semua iko. Deng kita so. Mari kita nyanda. Kiapa? Wayamio, kita mau pulang. Kita baku ikut dengan ana. Iko. Ayo. Kasih biar jo pa dorang. Dorang so mabo tuh dia. Ada minum cap kauk tuh. Bukan kawo walian. Tikus. Sama jo tuh dia. Tikus of kauk sama-sama rombit. Jadi kasih biar coba dorang. Sudah. Baiklah. Kalau pendeta Schwarz dan istrinya datang ke sini, kita akan mengatakan ini kepadanya. Sepakat? Sepakat. Kalau begitu, mari torang menyatakan kesepakatan kita. Maesa. Maesa se Matua Riwaya. Maesa cita, Matua Riwaya. Di mana bunga-bunga kan mekar indah, tumbuh di Minahasa, akarnya kasih di hati
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuan Pendeta, kami semua di sini baru bersepakat untuk menerima pengetahuan tentang Tuhan dan kasih-Nya kepada manusia. Haleluya. Amin. Kami ingin belajar tentang pengetahuan itu. Ya, betul. Haleluya. Amin. Pertama, kita akan belajar berdoa. Berdoa adalah bersyukur kepada Tuhan atas hidup ini. Maukah Matuari belajar berdoa? Mau. Baiklah. Saya akan mengajar doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Saya minta Tona Asigar atau Walian Tulus atau siapa saja Matuari di sini menerjemahkannya ke bahasa Tontemboan. Bahasanya Matuari di sini. Siap ya? Siap. Ayo istriku. Onze Vader, die in de hemelen zit. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Ama nai wanaan kasendukan. Uw naam wordt Dikuduskanlah geheiligd. namamu. Nin malenaslau ngaranu. Uw koninkrijk komme. Datanglah kerajaanmu. Meimo ungkapetorannu. Jadilah kehendakmu di sorga seperti juga di bumi. Mamolila urinendemu wia untana tanua bana angka sendukan. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kele situ ya. Sapam pacuana ulit.